Saudaraku yang saya kasih, berbicara kunci Daud, ini saudara berbicara kekuasaan. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa dapat kekuasaan ini saudara? Jadi ketika Anda punya kunci ini saudara, ini malaikat pun itu di bawahmu. Karena Alkitab bilang, malaikat itu pelayan kita ini. Kalau kita punya kunci ini, agung mulia Engkau Tuhan. Kami tak mau jalan sendiri. Walaupun kami bisa jalan sendiri, tapi kami tidak mau jalan sendiri. Karena kami tahu ketika kami jalan sendiri, pasti jalan kami akhirnya menuju kecelakaan, menuju malapetaka, menuju maut. Tapi ketika kami dipimpin Yesus, kami pasti menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada sukacita, menuju kepada kegembiraan hati. Haleluya, 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 haleluya. Kami cinta Yesus, kami mengasihi Yesus lebih dari segalanya, lebih dari semuanya. Karena Dia tidak terbeli, Dia tidak terbeli. Karena termahal dari segala yang mahal, tertinggi dari segala yang tinggi, terbesar dari segala yang besar. Sebab Dia Allah yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Kaya tamasih di mana Tuhan. Boyo boho, lahama yobe hijobe dan kahame. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja, kuasamu bekerja Tuhan. Haleluya. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi kami Yesus. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pujian kami sampai takhta kudus-Mu, penyembahan kami sampai takhta kudus-Mu, dan firman-Mu datang dari-Mu. Firman-Mu datang dari-Mu. Pujian kami sampai takhta kudus-Mu Yesus, penyembahan kami sampai takhta kudus-Mu. Firman-Mu datang dari-Mu. Luar biasa Tuhan. Urapi kami Yesus, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kuasa si jahat yang coba mengganggu pikiran hati kami, sehingga kami tidak bisa mengerti firman-Mu. Haleluya. Kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak patahkan kuasanya. Darah Yesus, 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 darah Yesus. Urapi kami, urapi kami, urapi kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami dan memberkati kami, sehingga semua kami mendapat kesehatan ilahi, kekuatan Kristus yang melebihi kekuatan Raja Wali. Oh haleluya, haleluya. Oh rabasaka baba ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. saudara, saya dikasih impresi sama Tuhan tadi ya. Saya dikasih pemahaman sama Tuhan tadi, saudaraku yang saya kasih ya. Pujian kita sampai ke takhta kudus, penyembahan kita sampai ke takhta kudus. Tapi saudara, Dia Sang Firman yang memiliki firman, Dia datang berfirman. Haleluya. Kita memberikan pujian, kita memberikan penyembahan, ya. Dia memberikan firman. Haleluya. Masuk aja Pak, masuk biar bagus. Masuk aja. Ya haleluya. Wah, tadi kalau yang 10 orang itu ya dikasih ikut ibadah tadi, wah penuh ini ya. Haleluya. Tadi ada saudara 10 orang, jam berapa tadi dia? Jam 7 lewat 15 mungkin ya. Datang ya. Tapi saya bilang sama si Joshua ya, kalau belum pernah ikut ibadah di minggu jangan, karena mereka hanya doa mau minta sembuh, saya bilang gitu. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang memang haus akan pujian,
haus akan penyembahan, yang rindu kebenaran firman. Ya, akhirnya ya tes. Akhirnya saudara kasih, ya saya lihat dari CCTV mereka kembali ya. Ya, saya nggak tahu kalau dia tadi dikasih ibadah apa dia datang lagi di minggu, saya juga nggak ngerti ya kan. Dari Papua banyak tadi saudara ya. Makanya tadi waktu Ringo datang, ya saya bilang cepat masukin nanti mereka lihat, akhirnya mereka ikut. Nah, udah dimasukin berdiri duduk lagi di situ dia. Aku bilang sama si Daniel apa si Joshua tadi tuh, suruh masuk, jangan di teras, saya bilang ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita memberikan pujian, penyembahan, ya Yesus berikan firman sama kita. Haleluya. Ini sepertinya ya saling saling tukar menukar ya. Kenapa saudara? Karena Yesus nggak bisa memuji dirinya sendiri. Dia juga nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena kalau dia memuji dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri, artinya dia bukan Tuhan. Ini hanya Tuhan yang GR, yang mengaku, aku Tuhan, pujilah aku, aku Tuhan, sembahlah aku. Nah, ini Firaun punya ya. Ya Tuhannya Firaun, begitu Tuhannya Firaun ya. Yesus enggak, dia nggak minta dipuji, dia nggak minta disembah. Tetapi umatnya, miliknya, itu dengan kesadaran hatinya sendiri. Haleluya. Memuji dan menyembah dia. Haleluya. Makanya saudara, kalau kita ikut tadi ibadah atau pesta anak domba Allah atau pesta Yesus, tapi Anda tidak memuji menyembah, ini adalah kesia-siaan, menghabis-habiskan waktu. Artinya sama aja kita sedang duduk di warung kopi atau di warung-warung tertentu ya. Karena kita di sini duduk tapi kita nggak memuji menyembah. Haleluya. Haleluya. Makanya Anda harus memuji menyembah ya. Minta sama Yesus roh pujian, roh penyembahan. Kalaupun engkau belum bisa merasakan secara roh, tapi kan engkau ini punya mulut, engkau punya bahasa, engkau bisa berkata-kata. Ya, kita mulai dari yang kita bisa dulu. Nanti rohnya akan membawa kita untuk mengucapkan, mengatakan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tadi dapat itu walaupun sederhana, tapi kalau itu dari Tuhan, itu rasanya roh kita langsung melonjak-lonjak. Iya benar ya. Kami memuji dia, kami menyembah dia. Tapi kita nggak mungkin firmanin Tuhan. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Jangan firmani Tuhan. Nanti kok jadi Tuhannya Tuhan. Haleluya. 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 Iya, jadi saudara, saya percaya pujian penyembahan kita sampai ke takhta kudusnya. Amin. Luar biasa. Saudara, kita baca firman Tuhan ini. Saya dapat firman ini karena setiap Jumat malam biasanya saya tidak persiapkan secara spesial. Saya doa saja, Tuhan nanti kau kasih apa yang harus kusampaikan. Ya, ini kita baca Yesaya 22 ayat 20 ya, 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Terus terus ayat 22, aku akan menaruh apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Ketika kita bicara Daud, kita sedang bicara raja. Ketika kita bicara raja, kita sedang bicara penguasa. Saudaraku yang sekasih, di sini ada yang namanya ya Eliakim bin Hilkiah. Eliakim bin Hilkiah ini saudara tadinya ini karyawan biasa saja di istananya Daud ini. Tapi berjalannya waktu saudara,
Elyakim bin Hilkiah ini ya makin dikasih oleh sang majikannya. Dan berjalannya waktu juga ya, ada pejabat penting di kerajaan Daud itu yang korup. Akhirnya saudara, kekuasaan tadi diberikan kepada Elyakim bin Hilkiah ini. Makanya ayatnya begini, ayat 21. Aku mengenakan jubah ya mu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan padanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan penduduk kaum Yehuda. Haleluya. Haleluya. Yerusalem ini berbicara kota suci bagi orang Israel. Yehuda ini berbicara umat terpilih dari antara 12 suku. Karena Yesus ini dari keturunan Yehuda. Haleluya. Makanya dia gelarnya singa Yehuda. Bukan singa Benyamin atau singa yang lain. Tapi singa Yehuda. Karena orang Israel itu ada 12 suku. Saudaraku yang saya kasih, berbicara kunci Daud. Ini saudara berbicara kekuasaan. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa dapat kekuasaan ini saudara? Caranya kita memuji dan menyembah yang punya kekuasaan itu. Haleluya. Supaya apa? Supaya kuncinya dikasih ke kita. Jadi kita ini semua punya kunci. Tapi kunci kita ini saudara punya fungsi yang berbeda-beda. Haleluya. Haleluya. Tapi ada orang ya yang punya 3-4 kunci. Contoh sederhana, untuk masuk ke ruangan ini kita melewati 2 pintu. Kalau kita hanya punya kunci 1 pintu, toh juga kita nggak bisa masuk. Kita harus punya kunci 2 pintu. Tapi untuk masuk ke kamar saya, kita harus punya kunci 3 pintu. Kunci 1, kunci 2, kunci 3. Jadi saudara, ini bicara the next level. Ini bicara kapasitas roh. Ini bicara peningkatan kerohanian seseorang. Haleluya. Jadi ketika orang membangun kapasitas rohnya, membangun intensitas rohnya, the next level terjadi di dalam hidupnya secara roh, maka Tuhan terus akan mengangkat dan mengangkatnya. Haleluya. Makanya Alkitab bilang saudara, di Ulangan 28, engkau diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Untuk kita bisa dapat itu semua, kita harus punya kunci. Haleluya. Untuk mendapatkan kunci ini, kita harus memuji dan menyembah yang pemilik kunci itu. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, kalau kita baca di Wahyu pasal 3 ya, ayat 7 di sini ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Haleluya. Jadi saudara, tadi awalnya kunci Daud itu dikasih ke Elyakim tadi. Tetapi saudara, ternyata ini adalah sebuah gambaran berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus. Makanya di Wahyu pasal 3 di sini dikatakan saudara ya, dan tuliskanlah kepada malaikat, baca sama-sama 3, 2, 1. Philadelphia yang kudus. Jadi Wahyu 22 ayat yang ke-19 seterusnya tadi, ini berbicara tentang kekuasaan lahiriah. Tapi ketika masuk ke Wahyu, ini berbicara tentang kekuasaan roh. Haleluya. Jadi apa bedanya? Kekuasaan lahiriah, dia tidak bisa intervensi kekuasaan roh. Tapi kekuasaan roh mampu intervensi kekuasaan lahiriah. Haleluya. Makanya raja-raja zaman dulu saudara, mereka tidak akan pernah melakukan apapun sebelum mereka tanya Nabi. Mereka akan tanya Nabi, Nabi, apa yang harus kami perbuat? Nabi nanti tanya Tuhan. Tuhan nanti ngomong sama Nabi. Nabi nanti baru ngomong sama raja-raja tersebut. Tentunya raja-raja di sini dalam konteks raja-raja Israel, saudara saya kasih, bukan raja-raja orang pagan. Karena orang pagan itu penyembah berhala.
ya, yang penyembah Tuhan Esa, monoteisme, penyembah Yahweh hanya bangsa Yahudi atau orang Yahudi, suku Yahudi yang sekarang lebih terkenal namanya Israel. Saudaraku yang saya kasih, jadi Yesus ini keturunan Yehuda secara garis keturunan lahiriah, makanya dia singa Yehuda. Makanya saudara, ketika di Wahyu 3 ayat 7 di sini dikatakan kunci Daud itu ada sama Yesus. Haleluya. 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 Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila haleluya. Tadi saudara, kunci Daud ini berbicara kekuasaan lahiriah yang diberikan kepada Eliakim tadi. Saudara, Eliakim tadi saudara, dia menggantikan posisi seorang pejabat yang koruptor, dan kunci itu dikasih kepada Eliakim untuk menguasai semua kekayaan Daud. Saudaraku yang sekasih, sama seperti Yusuf di Mesir. Waktu Yusuf di Mesir, sekalipun Firaun raja, tapi yang mengendalikan semua adalah Yusuf. Sama seperti saudara, raja di Malaysia. Namanya aja raja di Malaysia, orang nomor 1. Tapi yang mengendalikan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, makanya untuk kita dapatkan kunci Daud ini, kita harus memuji, menyembah sang pemilik kunci itu. Haleluya. 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 Nah, ketika engkau punya kunci ini, apa yang dibuat tanganmu berhasil? Apa yang dibuat tanganmu sukses? Semua keberhasilan, semua kesuksesan itu dimulai dari tahu kuncinya apa. Sebenarnya kita kalau melihat orang-orang yang sukses, orang yang berhasil ya, terus kita heran, ya wajar saja. Tapi kalau kita sudah ada di posisi dia, kita nggak heran-heran amat, karena kita tahu kuncinya. Haleluya. Saya yakin banyak juga orang-orang di luar sana yang heran melihat saya. Kemarin kami di BNN ada beberapa kombes atau kolonel ya, yang ternyata kenal saya. Kepala BNN-nya gue kenal saya. Kami dikasih khotbah kemarin di sana. Ya, saudara gue yang sekasih. Terus dia bertanya waktu makan bersama Jenderal Pak Tatar Nugroho. Terus dia tanya si kolonel, si kombes ini. Dia bilang, "Pak, sejak kapan Bapak dapat kekuasaan itu dari Tuhan?" Haleluya. Haleluya. Terus dia tanya lagi, "Bagaimana kok bisa Bapak dapat?" Saya bilang sebenarnya dari dulu saya sudah dapat ini. Cuma dulu kan hanya ada YouTube. Jadi orang malas nonton YouTube terlalu panjang. Setelah ada TikTok viral. Jadi 3 tahun belakangan ini baru viral. Saya katakan demikian. Oh gitu Pak ya. Dia saudara seperti agak bingung gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena dia tonton juga yang di bandara. Kami waktu turun di bandara kemarin diperkirakan ada 200 lebih manusia yang nunggu kami. Haleluya. Haleluya. Kami disambut oleh DPRD Lubuk Pakam. Kami disambut oleh tentara di sana. Haleluya. Kenapa? Kok dulu saya turun di bandara-bandara kok nggak ada yang nyambut? Malah kami pernah dilarang mendoain orang di bandara Jambi. Tapi dengan melarang kami justru memalukan dia, viral. Di kami aja ada 7 juta, ada yang 6 juta kami upload. Di tempat lain kami pernah lihat ada yang lebih dari 7 juta. Di tempat-tempat lain ya, di channel-channel orang lain. Jadi saudara, ketika saya belum pegang kunci bandara, saya sulit untuk melakukan action di sana. Ketika saya pegang kunci, setiap saya turun, orang bandara udah mulai bingung. Karena apa? Saya punya kuncinya. Makanya biasanya ya, orang-orang kalau lagi bertengkar dia bilang, "Gua tahu kunci lu. Lu jangan main-main sama gua. Gua tahu kartu lu." Nah, itu bahasa remannya. Lu jangan main-main. Haleluya. Kita lihat ada ini sosok preman yang dikagumi di Indonesia misalnya. Saya nggak usah sebut inisialnya. Saudara, mungkin kau kagum sama dia atau agak takut sama dia. Tapi ada orang yang mungkin tak terpandang, mungkin rakyat jelata, mungkin dia hanya petani.
Tapi dia bilang sama orang yang ditakuti di Indonesia ini, preman ini. Dia bilang, gua tahu kartu lu. Lu ingat waktu main kelereng umur 12 tahun, lu gua injak-injak. Lu tahu? Saya yakin saudara, historis seperti ini menjadi memori yang tidak bisa terlepaskan. Haleluya. Prabowo, dia ini presiden ini. Ada pasti orang yang tidak terpandang, tapi dia segani. Karena orang yang tidak terpandang itu tahu rahasianya Prabowo. Haleluya. Haleluya. Anda paham sampai di sini? Nah, makanya saudara, ketika Anda punya kunci ini, saudaraku yang saya kasih, Anda bisa buka pintu-pintu tadi. Karena pintu ini tertutup. Anda nggak mungkin bisa masuk kalau Anda nggak punya kunci. Karena pintu ini, saudara, ini ya beratnya nggak bisa kita katakan 10 ton, 100 ton, 1000 ton. Mungkin kalau kita bilang 1000 ton, ada bulldozer tertentu, atau teknologi tertentu, alat berat tertentu yang bisa menghancurkannya. Ini berat dan tidak mungkin bisa dibuka, terkecuali bagi Anda yang punya kunci. Jadi bagi Anda yang punya kunci, untuk buka pintu ini nggak berat, tinggal ketik. Udah. Tapi bagi yang nggak punya kunci, dia mau ambil juga alat berat, gedar, pintu itu nggak kebuka-buka. Haleluya. Haleluya. Makanya yang Anda butuhkan adalah kunci. Untuk dapatkan kunci ini, Anda harus menjadi pemuji dan penyembah Dia yang memberikan kunci kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Ketika Anda ya masih merasa kurang lagi, kenapa kok sepertinya kunci ini kemarin bisa saya pakai, kok sekarang nggak bisa saya pakai? Artinya kunci ini punya magnet yang perlu dicas. Haleluya. Seringkali saya juga ya protes sama orang resepsionis hotel, ya. Terus ketika saya perpanjang itu hotel, saudara yang saya kasih, kunci saya nggak bisa lagi, nggak bisa buka pintu, nggak bisa kami naik lift. Terus saya bilang, kenapa? Kan sudah perpanjang. Bapak sudah perpanjang, Bapak sudah kasih uang, tapi kuncinya belum dicas. Kaya rasa kata-kata. Haleluya. Jadi Anda punya kunci itu harus dicas. Haleluya. Haleluya. Karena itu ada masa berlakunya. Makanya sering saya katakan kepada Daniel dan Joshua, urapan 2 jam yang lalu gak bisa kita gunakan sekarang. Urapan yang kita pakai di rumah kesembuhan, kita gak bisa pakai lagi di bandara Kuala Namu. Kita perlu lagi cas kunci ini. Haleluya. Bisa saja kuncinya sama, tapi dia tidak bisa berfungsi di bandara Kuala Namu karena belum dicas. Haleluya. Itu bagaikan etol saja. Kau punya etolnya nggak hilang-hilang. Tapi ketika waktu tertentu etol itu tidak berguna lagi, padahal kau berjalan di tol yang sama, saldonya nggak ada. Haleluya. Kemarin kejadian setelah saya pelayanan doakan Kapolres Siantar, saudaraku yang saya kasih, kami pulang. Memang saya dikasih supir, tapi saya nggak mau. Saya bilang saya setir sendiri aja. Hari pertama oke lah, saya disetiri. Hari kedua saya bilang saya setir sendiri aja. Kenapa? Karena kalau disetirin orang, ada hal-hal tertentu yang saya mau bicarakan kepada 2 ajudan saya ini, ya itu sepertinya ya nggak bisa plong banget gitu. Haleluya. Karena dia bukan bagian dari saya, walaupun dia bersama saya. Bisa saja Anda bersama saya, tapi bukan bagian dari saya. Anda paham maksud di sini? Paham. Haleluya. Tapi saya berharap Anda semua bagian dari saya. Amin. Haleluya. Tapi yang namanya harap ini tidak bisa dijadikan paksa. Karena paksa dan harap beda ini artinya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, ketika kami pulang itu nggak bisa keluar dari gerbang etol tadi. Lah kok nggak bisa? Nggak bisa. Ternyata saldonya habis. Sebab dari Siantar ke Medan
Itu ternyata entah berapa ratus ribu, saya lupa. Saya pikir kan masih banyak. Udah, ternyata masih kurang. Nah, ya perlu saudara itu ditempel lagi yang namanya banking. Ditempel Daniel, hanya hitungan detik bisa lagi. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasih, kenapa bisa lagi? Karena saldonya kan sudah ada. Betul nggak? Haleluya. Jadi hitungan detik bisa saja ini melewati ribuan tol atau ribuan palang e-tol. Kenapa? Karena bukan masalah detiknya yang penting, tapi masalah isi di dalam. Haleluya. Jadi ada dua hal yang perlu Anda pahami untuk Anda membangun kapasitas roh, intensitas roh. Saudara, ada saudara karena lamanya waktu. Tapi ada orang yang lama duduk bersama-sama pemuji penyembah, tapi dia nggak kena cas. Haleluya. Karena dia nggak ikut dalam bagian itu. Dia hanya penonton, belengok. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara, ada orang yang dia hanya memuji menyembah Tuhan misalnya 10 menit. Tapi saudara, dia punya kualitas pujian penyembahannya itu sama dengan pujian penyembahan orang tertentu yang 3 jam. Karena yang 3 jam itu cuma gini. Haleluya. Haleluya. Gitu. Sedangkan yang 10 menit tadi enggak. Dahsyat, luar biasa, ajaib, Yesus aku percaya di dalam Engkau aku lebih dari pemenang. Oh rasa kapal apa hidup. Beda. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya saudaraku yang saya kasih, hari ini yang saudara harus miliki adalah kunci ini. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika Anda punya kunci ini saudara, ini malaikat pun itu di bawahmu. Karena Alkitab bilang malaikat itu pelayan kita ini. Kalau kita punya kunci ini di Ibrani 1 ayat 14, dia roh-roh yang melayani. Kita bisa perintahkan malaikat. Ketika kau punya kunci itu, karena malaikat sangat takut dengan kunci ini. Ketika kau pegang kunci itu, artinya kau orangnya Yesus. Begitu kira-kira begitu. Paham saudara? Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi dia takut. Dia takut melihat saudara. Jadi ketika Anda berjalan, itu kunci kantongnya aja dulu. Tapi ketika Anda menghadapi hal-hal tertentu yang Anda sudah anggap ini sulit atau tidak mampu, langsung kunci gini. Itu malaikat langsung datang. Karena dia melihat kunci itu, bukan melihat kau. Karena dia tahu kunci itu kunci yang langsung Yesus kasih buat kau. Disitulah dia menjadi pelayanmu. Makanya sering saya bilang, ikut 2 malam, ikut 2 malam. Jangan hari Minggu saja. Karena di hari Minggu ini nggak mungkin saya sampaikan. Haleluya. Karena ada hal tertentu yang kita bisa sampaikan kepada semua orang. Tapi ada hal tertentu kita nggak boleh sampaikan kepada orang sembarangan. Haleluya. Haleluya. Sama dengan kebenaran firman juga. Ada firman yang bisa disampaikan ke umum. Misalnya tentang ketuhanan Yesus ini siapa. Tapi saudara, ada firman Tuhan itu hanya ke orang-orang khusus yang boleh. Makanya Alkitab bilang, jangan kasih benih itu ke babi-babi itu. Haleluya. Anda pernah baca ayat itu? Pernah. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi saya harap saudara yang hadir ini, mohon maaf, bukan babi-babi. Haleluya. Karena ini tidak boleh dibuang ke babi. Haleluya. Karena babi itu saudara udah dimandiin pun dia cari lagi tuh. Kekubangannya itu dia masuk lagi. Karena memang dia ya habitnya di situ. Dia kalau di situ merasa damai, merasa tenang, merasa sukacita. Ya. Tidak semua orang juga suka loh tidur di AC. Haleluya. Tapi ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Nah, ini babi ini beda nih. Nah, kalau kucing kita mandiin, kita taruh tidur di samping kita di tempat tidur, itu dia nyaman. Ada kucing tertentu lagi yang dipelihara orang kemarin, kuatannya itu pemeliharaan aja berapa duit setiap bulan. Tetapi saudara, babi sehebat secantik-cantiknya babi, seganteng-gantengnya babi, setampan-tampannya babi, kau mandiin, kau suruh tidur
di kasurmu bersama engkau, dia nggak akan bisa. Karena babi. Haleluya. Makanya benih ini tidak boleh disampaikan kepada babi-babi. Karena aku tahu kalian bukan babi, makanya aku sampaikan. Mohon maaf, karena yang minggu itu ada nanti 2 orang, 3 orang babi itu yang datang. Haleluya. Makanya buktinya ada teriak-teriak di sana kan. Ada yang bohong-bohong, saya belum didoain, padahal sudah didoain. Itu kan buktinya dia babi. Betul nggak? Wah, ini giliranku diterobosnya. Untuk sembuh aja dia berdusta, bagaimana? Mana bisa sembuh orang bohong? Betul nggak? Saudaraku yang saya kasih, jadi yang Anda butuhkan sebenarnya bukan uang, bukan harta, bukan titel, bukan juga gelar. Karena itu semua terbatas gunanya. Tapi yang terbatas ini adalah kunci kerajaan Allah. Haya rasakan Bapak-bapak. Ini kalau khotbah yang langsung dari Tuhan seger. Bukan seger di saudara saja, seger di saya. Karena banyak orang mau khotbah, dia harus meluangkan waktu berhari-hari dicatat. Jadi kadang-kadang dia pun lupa apa yang mau diomong. Dia baca lagi catatannya. Haleluya. Kalau dipimpin roh enggak, dia langsung connect. Apalagi para pendengarnya itu langsung bisa nyambung, connect. Wah, ini langsung dapat saya roh dari sana. Kenapa? Karena saya tidak dihalangi oleh roh-roh kalian. Haleluya. Kenapa saya bilang tidak dihalangi? Karena ketika Anda tidak bisa responi ini, saya akan berusaha untuk mendobrak pola pikirmu, paradigmamu, mindsetmu, mendobrak roh dan jiwamu. Di sini saya menghabiskan energi. Ketika saya menghabiskan energi, tentu kurang fokusnya ke dia. Tapi ketika Anda bilang, amin, betul, iya, saya bisa fokus langsung ke sana karena aku anggap Anda semua udah aman. Paham? Haleluya. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, Ringo-Ringo hadir malam ini. Saya harap dia memang haus lapar akan firman. Haleluya. Haleluya. Karena ini nggak didapatkan di hari Minggu. Iya. Makanya saudara kita baca 3, 2, 1. Bukankah mereka semua roh yang diutus untuk melayani mereka harus memperoleh keselamatan? Luar biasa saudara. Ini konteksnya nanti ada baca di 1 ayat 1 maksudnya. Ini bicara tentang roh-roh malaikat. Haleluya. Jadi malaikat ini diciptakan Tuhan. Selain dia ini sebagai pegawai Tuhan dalam kerajaan surga, dia juga menjadi pegawai kita. Haleluya. Kenapa? Karena kita mampu menarik surga turun. Sebab apa? Sebab ada kunci. Makanya kita bisa katakan, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu Yesus di bumi seperti di surga. Karena kita punya kunci itu. Haleluya. Dalam situasi sesulit apapun, saudara, kalau kunci ini masih punya magnet yang kuat, masih casannya mantap, dia tidak akan terkalahkan. Haleluya. Walaupun gerbang itu 100 ton beratnya, itu nggak ada masalah. Padahal lubang kuncinya cuma segini. Kau masukkan aja kunci, buka, dia kebuka. Walaupun ini gerbang ini kayu ini, mungkin beratnya nggak sampai 100 kilo. Tapi kalau kau nggak punya kunci, kau nggak bisa buka itu. Aku kunci aja di dalam, kau nggak punya kunci. Tapi sekalipun aku kunci di dalam, kau punya kunci, aku pergi, kau buka dari luar. Sebenarnya ada 2 kunci, saudara, supaya Anda tahu. Kunci yang original, yang nggak mungkin ini bisa hilang, itu kunci itu ada di tangan Yesus. Haleluya. Tapi kunci yang bukan kunci yang dicetak, ini sebanyak-banyaknya dicetak di kerajaan surga. Siapapun duplikat. Jadi biasanya orang kalau beli motor, dia itu dapat 2 kunci. Nanti kalau kuncinya hilang, itu dia harus buat duplikat. Supaya kalau kunci orinya ini hilang, duplikatnya ini bisa buka. Haleluya. Jadi saudara, walaupun kunci kita ini kunci duplikat, tapi kegunaannya sama. Haleluya. Hanya bedanya pemegang kunci asli itu Yesus.
Makanya kalau Yesus sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Yesus sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Haleluya, haleluya. Itu dia. Makanya kita harus tinggikan Yesus terus. Yesus terus, Yesus. Karena dia pemegang kunci. Haleluya. Buat apa kita meninggikan Allah tapi yang tidak punya kunci? Kita meninggikan Tuhan yang tidak punya kunci. Kita meninggikan Yesus, dia yang punya kunci itu. Makanya Yohanes 12 ayat 32 berkata, kalau aku ditinggikan, aku tarik semua orang datang. Karena dia yang punya kunci itu. Oh, rasaka baraba sekedede. Lasaka baba. Nah, ini saya sedang buka kunci. Saya sudah melihat terjadi. Haleluya. Haleluya. Anda harus ikuti terus dari menit, jam, hari, bulan kenaikan yang Tuhan buat di dalam diri saya, dalam hidup saya. Haleluya. Anda harus lihat itu. Ya, dulu saudaraku yang saya kasih, kita kalau bicara sama jenderal itu kayak seperti ya agak ragu-ragu lah. Maksudnya kita bahasanya harus kita betul-betul ya pikirkan yang sangat betul-betul matang begitu. Sekarang enggak. Malah kita ketemu jenderal yang hormat. Nah, karena kita punya kunci kan? Karena kita punya kunci, kita hormatnya nggak gini. Yang punya kunci hormatnya gini aja. Haleluya. Kalau punya gini sama namanya. Jadi dia hormat gini, kita hanya gini. Atau kalau yang punya kunci dia hormat gini, kita gini. Kita pemilik kunci artinya. Haleluya. 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 Iya, makanya saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, di dalam Yesus ya tidak ada yang gembel. Ya betul. Karena ketika Anda di dalam Yesus, Anda anak kerajaan itu. Ya. Haleluya. Persoalannya mindset kita ini selalu mindset gembel. Haleluya. Karena mindsetnya gembel, walaupun kita anak raja, kita tetap gembel. Haleluya. Karena mental. Haleluya. Makanya saya bilang sama anak saya kemarin, saudaraku yang saya kasih, ini mental yang kayak saya dulu lah, zaman-zaman saya dulu. Terus mereka bilang, Pak, dapat berkat ada banyak loh. Gak usah makan Pak, saya minta ininya aja katanya, mentahnya. Saya bilang, bodoh kali kau. Sekarang kau makan habis 200.000 atau 100.000, kau rela gak makan supaya dapat duit? Iya rela katanya. Udah makan aja. Makan duit beda. Haleluya. Kau punya mental gembel. Haleluya. Mental kerajaan bukan gitu. Waktunya makan. Waktunya puasa. Haleluya. Waktunya jajan. Waktunya mau beli yang barang mahal, beli barang mahal. Waktunya direm. Kenapa? Karena saudaraku yang dikasih, semuanya itu adalah ya sudah ada mindsetnya di kita. Haleluya. 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 Makanya tadi saya bilang sama istri saya pukulinnya karena anak-anak saya sama istri saya ini kompak kayak nyerang saya. Ya dulu bapak gini pelit gini. Saya bilang sama istri saya gini. Sekarang dia mana mah? Iya beda kata Lele. Iya, karena dulu saudara kalau istri saya beli baju aja itu bisa saya omelin. Haleluya. Tapi kalau sekarang saya pun nggak tahu saya punya uang berapa atau nggak punya uang, saya nggak ngerti. Yang penting kau pegang lah. Haleluya. Saya nggak ngerti lagi. Kenapa? Karena orang yang masih mikirkan uang itu namanya mental gembel. Tapi mental kerajaan itu dia nggak mikirin uang, karena dia sudah tahu dia punya dia semua. Ngapain dia pikir-pikirin itu? Gak perlu dipikir-pikirin, orang punya dia semua, kok dipikir-pikirin dia lagi? Haleluya. Makan di warung tinggal ya naik bis ya ini ya. Jadi buat apa lagi mikirin itu? Anda paham maksudnya? Haleluya. Jadi ketika Anda sudah sampai kepada mental kerajaan, Anda tidak mikirin uang. Karena apa? Karena Anda sudah pemilik itu semua. Jadi bukan Anda kejar uang, uang kejar Anda. Karena Anda punya kunci itu. Anda tidak banting tulang lagi. Semua yang kemari, yang kena saraf kejepit, itu karena banting tulang. 5 tahun yang lalu dia banting tulang.
Bagaimana bisa sehat tulang dibanting-banting? Seharusnya yang kau banting itu daging, supaya tulangmu sehat. Kalau tulangmu kau banting, tulangmu remuk, dagingmu pun hancur. Haleluya. Jadi, oh kan bagus Pak, dagingnya hancur. Daripada dagingnya hidup, tapi kan hancur tulangnya juga. Percuma, nggak bisa buat apa-apa lagi. Yang kau hancurkan dagingmu, tulangmu yang hidup. Paham maksud saya? Semua keinginan-keinginan daging itu yang dihancurkan. Haleluya. Makanya jangan banting tulang, banting daging. Haleluya. Supaya rohmu makin hari makin punya kapasitas yang hampir mirip Yesus dan lama-lama sama seperti Yesus. Makanya ada nyanyian kan, ku mau sepertimu Yesus. Berarti kan kita bisa seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya dulu punya teman di sekolah namanya Hasan Hussein. Seringkali Hasan saya bilang toto dia si Hussein. Hussein saya bilang toto dia si Hasan. Ini kembar. Jadi saya nggak bisa membedakan kadang-kadang, kecuali dua orang ini deket, dua-dua saya lihat baru. Kalau ketemu sepintas-sepintas saya nggak bisa bedakan. Nah, ketika Anda punya kunci ini yang terus menerus kapasitas rohmu makin naik, engkau mirip Yesus. Haleluya. Setan nggak bisa tahu mana Henry, mana Yesus. Haleluya. Yang dia tahu, setan nggak bisa tahu Henry, nggak bisa membedakan Yesus. Yang dia tahu Yesus saja. Kenapa? Karena udah mirip. Kembarannya segambar serupa. Jadi kembaran Yesus. Nah, nanti dipotong-potong orang lagi. Kembaran. Berarti ini, wow. Saudaraku yang saya kasih, orang-orang yang gak cerdas memang sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan. Haleluya. Kaulah kembaran Kristus itu. Kaulah representasi dia itu di muka bumi ini. Sehingga orang gak perlu capek-capek cari Yesus. Lihat kau, dia udah lihat Yesus. Karena kau seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kan doakan orang lumpuh jalan. Terus kau doakan orang lumpuh jalan. Ya dibilang kau seperti Yesus. Orang buta melihat, kau doakan melihat juga. Ya seperti Yesus. Orang tuli mendengar. Haleluya. Ya seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Bedanya saudara, kita sama Yesus bedanya begini. Kita ini saudara, ya sangkin fanatiknya dengan kasih, sehingga kita harus layani semua. Tapi kalau Yesus enggak. Dia pergi ke gerbang apa itu? Gerbang apa namanya? Yohanes 5 coba. Gerbang apa namanya? Ya, Bethesda. Dia pergi ke kolam Bethesda. Saudara, di kolam Bethesda itu ratusan orang yang sakit. Yang lumpuh banyak. Tapi yang suruh bangkit cuma satu. Yang 38 tahun lumpuh. Jalan! Enggak semua. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita memang doain semua nih. Doain semua. Karena apa? Karena kalau kita nggak doain yang sana, pasti dia bisa ngamuk-ngamuk. Haleluya. Aku udah jauh-jauh dari Papua, aku sudah jauh-jauh dari Kalimantan Barat, aku sudah jauh-jauh dari Bogor pun dia bilang jauh. Padahal kalau di tempat ini Bogor itu dekat. Kalau gereja lain ya jauh. Kalau di sini dekat. Di sini besok orang Papua kurang lebih 20 orang hadir minggu. Berarti kan Bogor sama Papua nggak ada apa-apanya. Haleluya. Ini gereja go internasional. Bukan gereja abal-abal. Kalau saudara ada bisa di sini itu kasih karunia, itu anugerah. Nggak kuat ada di sini. Karena di sini saudaraku yang saya kasih mental internasional. Bukan mental nasional lagi. Jadi kalau berita nasional itu masih berita yang menurut saya biasa-biasa. Tapi kalau udah berita internasional itu seluruh negara tahu. Haleluya. Makanya Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan orang Indonesia murid. Semua bangsa. Ada berapa bangsa di negeri ada berapa bangsa di bumi ini. Nah itu jadikan semua. Makanya semua datang kemari dari mana-mana. Bahkan bukan hanya agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu. Kenapa? Karena kuncinya sama kita. Dia nggak bisa buka kalau kita nggak buka.
Haleluya. Kalau dia punya kunci, ngapain dia datang kemari? Dia buka sendiri aja. Paham nggak? Kalau paham bilang amin. Jangan pura-pura begini nggak ngerti. Haleluya. Dia nggak punya kunci. Haleluya. Makanya dia datang kemari. Kemari dia itu untuk memohon, Pak Lubis bukakan dong kunci ini. Gitu loh. Karena di dalam apa ini tadi, pintu tadi, pintu yang tidak bisa terbuka saking safety-nya, saudara. Ini harus pakai kunci. Kunci yang memang benar-benar kunci dia, nggak bisa kunci ya yang pas dengan pintu itu. Haleluya. Dan ini banyak saudara, ya, macam-macam kunci yang bisa kita gunakan, walaupun dari satu kunci ini, tapi dia bisa buka beberapa pintu yang Tuhan itu pintu satu-satunya. Makanya bilang aku pintu. Tapi saudara, kalau Anda baca baik-baik, ada banyak saudaraku yang saya kasih di dalam kerajaan itu seperti yang sekat-sekat. Makanya Paulus pernah diangkat ke lantai 3 ya, dari kerajaan surga. Jadi di situ ada sekat-sekat. Haleluya. Jadi mereka nggak punya kunci. Ginjalnya kata dokter hancur. Udah nggak lama lagi lewat. Kita punya kunci. Jangan salah. Jangan buka kunci jantung. Kunci ginjal. Kalau buka kunci jantung saudara, ya justru malah dia bisa meninggal. Iya. Karena jantung ini walaupun ya kita butuh jantung, tapi kalau dibuat jantungnya jadi double mati juga. Karena ada porsinya seperti ini. Haleluya. Ibu tuh serius dia dengar. Karena dia pikir ini nggak saya dapatkan dimanapun, dia pikir ya. Karena orang cerdas itu dia bisa mengelola apa yang saya katakan, dia bisa kembangkan lagi. Saya bisa ngomong gini, nanti ibu ini bisa ngomong lebih. Tapi walaupun dia ngomong lebih, jangan salah, benihnya dari saya. Benihnya dari saya. Yang mengembangkan saudara. Haleluya. Haleluya. Ya karena banyak orang sudah dapat benih, dia kembangkan, sombong dia. Tapi kalau Pak Thais Tonga tuh Jenderal Bintang 2, selalu kalau ada pendeta berapa datang gitu ke kantornya, ya pas saya ada, saya langsung jadi bicarakannya. Haleluya. Dan pendeta-pendeta itu dengar saya, itu di depan anak saya. Tadinya pendeta-pendeta ini kayaknya ya menganggap saya sepele, pura-pura nggak kenal. Giliran disuruh masuk semua, yang ngomong saya terus disuruh. Gimana? Inilah. Ini Bapak apa saya pertama kali saya mulai berubah bertobat dari beliau ini katanya. Cerita-cerita, saya cerita. Akhirnya pendeta tadi, kenal, saya kenal. Tadi pura-pura di depan saya pura-pura nggak kenal. Haleluya. Haleluya. Karena dia kan pendeta-pendeta yang jemaatnya ada yang 500, ada yang 1000, 2000. Mungkin dia pikir siapa sih Lubis ini. Tapi yang menentukan bukan karena jumlah jemaat baik. Yang menentukan itu punya kunci. Karena waktu AKP beliau, waktu hidupnya belum seperti ini bertobat, itu saya yang datang. Berarti kan kuncinya udah ada sama saya. Haleluya. Haleluya. Si Ringo-Ringo ini saudara, walaupun dia nanti itu kekayaannya seperti aguan, dia nggak bisa berkutik sama saya. Sama orang baru dia bisa. Gua tahu kunci lu. Kunci lu sama gua. Haleluya. Kunci lu sama gua. Kan lu yang lapor-laporin nggak bisa doa malam gara-gara lu bawa ban kan? Iya. Mentang-mentang lu sekarang udah kaya raya, triliunan begini lu sombong. Yang penting kuncinya udah sama saya. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih di sini, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Makanya hati raja-raja itu ada dalam kendali Tuhan. Haleluya. Ketika kuncinya dikasih ke kita, itu kita menjadi representasinya, kita yang mengendalikan mereka. Haleluya. Ada kuasa. Makanya di BNN Sumatera Utara kemarin saya bilang, di depan beberapa kombes, ada jenderal juga, saya bilang, kenapa Yesus naik ke sorga tidak kasih jabatan, tidak kasih harta uang, hanya dia kasih kuasa. Karena kuasa, saudara, ini
bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang daripada uang. Kau punya uang berapa triliun? Kasihlah penduduk bumi ini. Bisa nggak? Tapi kau punya kuasa. Uangmu cuma biasa-biasa saja. Mungkin cuma 10 juta. Ya, tapi orang bilang, Pak, saya ini udah divonis dokter. Tumor, Pak. Pasti besok di black lah. Katanya ini ya 40% bisa selamat. In Jesus name. Haleluya. Karena kita tahu kuncinya. Mana kunci ginjal, mana kunci tumor, kita ngerti. Mana kunci otak. Haleluya. Kita buka, tak. Haleluya. Aneh kan? Aneh kan kesaksian orang Papua itu? Dicek di dokter, tumornya hilang. Haleluya. Haleluya. Ibu ini bisa setia. Padahal kalau kita lihat begitulah kondisinya. Kenapa? Karena waktu pertama datang udah komplikasi. Nggak ada harapan. Semua dimakan. Insulin pakai, semua pakai. Setelah aku buka kuncinya, berapa kunci tuh? Makanya agak lama. Selama di sini nggak pakai insulin, nggak pakai makan obat untuk diabetes dan yang lain-lain. Karena kan kuncinya. Haleluya. Ya, saudara, kalau menurut dokter pasti mati kalau dia nggak makan itu, karena makan nasi banyak. Ya, makan tulang-tulang ikan banyak. Haleluya. Iya kan? Ya, semua yang dilakukannya pelanggaran terhadap ilmu kedokteran. Harusnya dia maut, meninggal. Tapi karena kunci sudah ada, nggak mati-mati. Haleluya. Apalagi asam urat mah kecil. Benar. Saya bilang sama istri saya tadi. Karena kan 7 tahun yang lalu saya diponis darah tinggi, asam urat, asam urat. Terus saya sering bilang sama anak saya, entah di perjalanan, ini kayaknya lain. Kok sepertinya ada oksigen yang nggak naik, saya bilang. Langsung saya di hadirat Tuhan 1,5 jam aja orang lancar dia. Karena kan kuncinya itu buka-buka aja dia. Tinggal dibuka-buka di sini kan. Haleluya. Tadi sama istri saya bilang, wah ini karena banyak makan di sana macam-macam nih. Kok susah ini. Tapi langsung saya doa. Asam urat. Tapi saya doa kunci. Bukan pakai obat, pakai kunci. Kalau kau pakai obat, ginjalmu dimakan dia. Tapi kalau pakai kunci, itu tubuhmu tetap sehat. Haleluya. 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 Kenapa saudara? Kalau kenapa sepertinya seolah-olah kok Tuhan biarkan gini, kok nggak sehat total aja seperti orang tertentu misalnya, supaya kau bisa kasih tahu kau punya kunci itu. Lu tahu nih, kan bengkak kan? Oke, gua pakai kunci gua. Aisik dia tak hilang kan? Tuh gua punya kunci. Gitu. Makanya Anda jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan. Itu semuanya maksud Tuhan supaya kau gunakan kunci itu. Jangan lupa. Ingat. Haleluya. Haleluya. Kalau kau bilang aduh, artinya kau lupa. Aduh, kau udah lupa dengan kunci itu. Padahal tinggal buka aja. Haleluya. Yang kemarin yang luar biasa. Saudara, waktu kami di hotel, ada beberapa orang yang gak sempat ke bandara. Dia baru tahu kami ada di hotel. Jadi akhirnya karena saya kasihan sama mereka, karena WA terus, saya bilang udah, kita hari Rabu mulai jam 6 sore kita layani mereka sampai jam berapa. Kurang lebih mungkin kalau 70 orang ada ya kayaknya. Paling dikit 50 lah ya yang datang ke hotel. Saudara, nanti lihat di YouTube-nya aja hitungnya. Jadi saudara yang saya kasih, ada salah seorang ibu, ya, dia ini waktu datang dipegang gini aja, asam urat tinggi, menurut dia 11 atau berapa, ada belas-belasnya lah. Kolesterol 300. Dia datang ke situ dengan kondisi kesakitan semua. Kondisi kesakitan. Haleluya. Terus
Ternyata yang lain ini bukan orang dia, tapi naik bareng-bareng. Ya udahlah, yang ini keluarga lain, dia sendiri naik bareng. Saya diperintahkan Tuhan supaya imannya ini bertumbuh. Kunci ini dulu kau pakai katanya, kata Roh Kristus. Nah, supaya orang ini percaya. Karena kan rata-rata ini penyakit dalam. Ini penyakit yang bisa diuji. Ini sakit jadi ibu. Iya, aduh. Oke. Dalam jatuh dia. Waktu dia aku sedang membuka kunci-kunci itu. Tak 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 tak. Kolesterol hilang. Tak 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 tak. Gantikan. Tak 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 tak. Wih, lihat nih, seru itu. Maku, gak ada lagi. Aduh, aku sudah bilang dari berapa waktu yang lalu. Hanya pendeta ini nanti yang bisa menyembuhkan aku. Dokter gak bisa, semua gak bisa. Pastilah pendeta ini. Dapat di sini dapat. Aham alianku mutuho. Apa yang bisa ku kasih katanya bahasa Batak ya. Haleluya. Udah Inang, kalau nggak ada jangan kasih, saya bilang. Dan mau ikut nulian do, harus ku kasih katanya walaupun berapa. Dikasih lah dikit selembar, 2 lembar. Aku bilang udah Inang, aku bilang enggak lah katanya. Ada juga yang saya balikkan, ada orang niat dia ngasih saudara. Tapi setelah dia waktu mau ngasih udah cerita. Saya di Nias, rumah saya ini di pedalaman. Terus kami kemari juga, wah ini kami hasil dari uang deres. Anaknya itu katup bocor, jantung bocor. Iya. Jadi saudara setelah doakan kan nggak bisa langsung diuji di situ. Namanya dalam. Setelah didoakan, dia kasih. Roh Kudus bilang balikkan. Ku terima ya, Inang. Ya, gue kasih sama anaknya yang yang jantungnya bocor. Anaknya bilang, nggak mau. Tapi mamanya bilang, terima kasih ya Pak Pendeta. Ya udah berarti mamanya bilang mau kan? Karena awalnya anaknya bilang gini, mak kasih lah mak, kata gitu. Rupanya udah disiapin dari jalan. Haleluya. Nah, terus dikasih sama mamanya. Ya terus saya balik, aku terima ya, aku kasih sama anaknya. Ngapain gue kasih mamanya? Orang dia yang menyembunyikan. Haleluya. Nah, aku sama anaknya. Anaknya bilang, enggak Bapak Pendeta ini memang sudah. Tapi mamanya bilang, terima kasih Pendeta. Berarti memang dia mau. Kita kan ilmu kita udah di atas rata-rata. Bukan psikolog lagi kita. Waduh, kita bukan psikiater, kita di atas psikiater. Ya udah tahu, memang dia butuh. Udah, untuk makan-makan di jalan. Iya, haleluya. Karena kita tabur, nanti kita tua, ya kan? Benar, setelah kami tabur itu banyak dapat kami. Haleluya. Benar. Kalau kau tanya berapa, saya malas ngitung sekarang. Saya buang-buang aja gitu, nanti istri saya ngitung. Yang penting ajudan 2 juta, 2 orang, 4 juta udah. Ini buang aja situ. Sampai sekarang nggak tahu seberapa. Haleluya. Jangan-jangan banyakan sama mereka juga saya nggak ngerti. Haleluya. Haleluya. Ya, artinya saudara, hidup ini sebenarnya nggak sulit. Hidup ini mudah, hidup ini gampang. Kalau kita udah punya, makin tua makin tambun, artinya makin gagah, makin sehat. Haleluya. Kebanyakan orang kan umur berapa? 80, ya udah wajar lah kau begitu. Umur berapa? Makanya saya nggak pernah nolak orang minta doa. Iya, orang minta doa. Kenapa? Aku bilang, marga aku nggak naik katanya. Saya pikir marga apa? Bapak marga siapa? 9 juta? Bukan. Marga aku nggak naik. Marga apa? Marga katanya. Ini marga dia bilang. Umur berapa? Umur 89, bayangkan. Seharusnya kan saya bilang, udah wajar Pak, marganya nggak naik. Umurnya 89. Makanya yang di sini hadir harus yang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak ngerti marga apa. Pikirnya marga si Manjunta, si Ringo-Ringo, si Lubis. Bukan marga itu. Saya tumpang tangan aja. Karena yang membuat itu naik bukan saya, Yesus. Jadi nggak peduli saya mau naik mau nggak, urusan Yesus lah itu. Betul nggak? Iya, kuncinya ada sama saya. Kami pernah ditantang saudara. Wih, si Joshua bilang, Pak ini ada WhatsApp apa? Kita disuruh ke rumahnya, baru meninggal keluarganya Pak. Oke, siap.
pakaian. Udah meninggal nih keluarganya. Bisa nggak dibangkitkan dari Yesus? Bisa. Ya, orang saya tahu bukan saya bangkitkan Yesus kok. Ngapain saya malu-malu kan? Haleluya. Haleluya. Iya, udah siap semua. Udah mau starter mobil. Datang WA lagi. Mohon maaf Pak Pendeta, keluarga saya yang lain semua nggak setuju. Udah, dia nggak setuju, bukan saya nggak mau. Saya udah tahu kunci. Haleluya. Kalau dia keluarganya semua setuju, pasti orang itu bangkit. Pasti kan Tuhan nggak mempermalukan saya. Dia mau tantang saya. Haleluya. Orang Pantai Mutiara, saya harap dia nonton nih. Haleluya. Tantang saya lagi. Matanya satu nggak ngelihat. Dia bilang kalau bisa lihat, dia bilang dia mau kasih 500 juta. Nah ini di penggal orang ada katanya. Jadi saudaraku yang saya kasih, saya sebenarnya bukan karena uangnya. Saya tahu ini dia menantang, mencobai. Yesus bilang jangan cobain aku. Aku juga bilang kok jangan cobain aku, betul nggak? Aku kan mirip Yesus. Aku udah mirip Yesus. Nggak percaya kalian? Udah mirip Yesus ini. Jangan kau lihat tinggi badan, bukan. Haleluya. Haleluya. Makanya udah mau saya tempa baju di situ. Di sini mirip Yesus, di sini prophet. Nanti yang turun langsung 2 di depan, 2 di belakang. Bukan karena takut bandit. Ini pendoa-pendoa untuk menghadirkan semua ribuan malaikat yang menghadirkan Yesus saya, jangan mereka. Nanti jadi sama ilmunya dong. Dia ngadirin malaikat, saya ngadirin Yesus, kan lebih tinggi. Haleluya. Noel. Haleluya. 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 Nah, jadi saudaraku yang saya kasih sampai di mana tadi ya? Mau diakhiri nih. Anda serius nggak dengar, Aman? Ya, marga. Nah, marga itulah ibu ini. Memang ibu ini ingat terus tentang marga. Makanya si Ringo-Ringo sulit sukses karena dia nggak ingat marganya. Lupa dia. Harusnya marganya itu yang diberesin supaya top chair. Saya punya anak 5, mau tambah lagi juga bisa. Cuma istri saya bilang janganlah. Jadi saya bilang, Tuhan jangan tambah lah ini. Kalau aku bilang tambah, ya tambah dia. Ya kan? Haleluya. Lah saya mana bisa berdusta depan istri saya. Kalau saya bohong, pasti dia bilang. Karena Pak makin tua makin tambun. Haleluya. 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 Tapi Ibu jangan langsung, wah kok dia nggak tambun, nggak. Semua kita tambun ini. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, makanya saya bilang ya, saya nggak peduli dia mau tes bagaimana. Nah ini yang tadi yang saya lupa menyanjung. Ini orang Pantai Mutiara. Dia bilang mau kasih 500 juta. Haleluya. Terus saya bilang begini, sekarang saya kirim nomor rekening saya. Kirim, besok hari Minggu datang, pasti sembuh. Karena saya tahu ini cobaan. Cobaan harus dilawan dengan begitu. Tapi saya yakin kalau dia datang, pasti saya menang. Dia bilang, ya sembuhin dulu lah. Kalau nggak sembuh, saya pulangin. Kan gampang. Sederhana kan? Ya kan gampang kan? Ini ditransfer dia 500 juta. Oke? Terus nggak sembuh, ya saya pulangin lagi kan? Dia juga nggak rugi, saya juga nggak rugi. Daripada ke dokter nggak sembuh juga uangnya nggak dibalikin. Mana ada dokter, Bu, nanti kalau nggak sembuh uangnya ku balikin. Nggak ada. Mulai dari zaman Adam sampai zaman Prabowo nggak ada begitu. Udah habis 5 miliar, mati aja loh. Saya balikin. Nggak berani lagi dia WA. Akhirnya dia minta maaf. Haleluya. Haleluya. Jangan cobai lubis. Seperti Yesus bilang, jangan kau cobain Tuhan Allah. Orang-orang nggak paham. Berarti Yesus bukan Allah. Dibilang jangan cobai Tuhan Allah. Yesus mau bilang jangan kau cobai saya Tuhan Allah. Ini kan tinggal ngomongnya doang. Ada satu WA begini ya. Coba nanti kalau dicek kalau WA. Jadi istrinya bilang gini, Pak, kita makan di restoran sushi, makanannya enak. Ya, suaminya bilang, coba saya punya duit, kita pasti makan di sana. Coba mah, saya punya duit, kita makan di sana. Langsung istrinya siap-siap mau berangkat. Pas suaminya pulang ke saya, kamu kan kita bilang ayo makan di sana. Kamu bacanya jangan gitu. Coba mah, saya punya uang,
kita makan di. Tapi istrinya kan bilang, istrinya bacanya gini, coba ma, saya punya uang. Berarti kan suaminya punya uang. Tergantung cara bacanya. Ngerti gak nih, paham nih? Kayaknya itu harus di WA dulu lah baru mantep caranya. Haleluya. Istrinya baca, coba ma, saya punya uang, kita makan di sana. Suaminya bilang, kamu salah baca ini. Coba ma, saya punya uang. Beda, hanya dengan intonasi bisa beda. Coba saja saya punya uang. Haleluya. 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 Nah, jadi jangan mencobai. Haleluya. Ya, saudara kuisi kasih, hari ini kita berdoa, kunci sudah sama kita. Aman. Hidup ini aman. Kunci sudah sama kita. Haleluya. Haleluya. Sayang juga orang Papua tadi yang suruh masuk aja ya.